Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Taman Mutiara yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali di pagi yang berkah dan juga cerah udaranya atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan. Pagi ini kita sehat insya Allah atas izin Allah, dan insya Allah masih tetap bersemangat ya untuk kembali hadir di majelis ini. Ini luar biasa, masjid ini setiap kajian hari Ahad selalu penuh ya. Di masjid saya di Kolonel Masturi ada kajian setiap hari Sabtu subuh seperti ini. Tapi paling banyak itu 10 orang, paling banyak 10 orang, 7 orang, 6 orang gitu ya, 5 orang, ya 8 orang itu rutin. Kalau paling banyak itu 10 orang. Nah, subhanallah, di sini luar biasa ya. Dan semangat atau giroh bapak-bapak, ibu-ibu untuk tholabul ilmi di sini cukup tinggi. Insya Allah mudah-mudahan akan lahir dari masjid ini para ilmuwan, para ustadz, para ulama, mudah-mudahan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada kita semua yang menjadi umatnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membahas tafsir Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ya, ayatnya dari ayat 199 sampai dengan ayat 206 ya. Bagi yang bawa Quran atau di HP bisa dilihat surah 7, surah Al-A'raf ayat 199 sampai 206. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula ijtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa huda wa rahmatul liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Khudhil afwa ya, bapak-bapak, ibu-ibu, surah Al-A'raf ya, ayat 199 ini adalah bagian dari sifat-sifat ya, atau bagian dari akhlak ya, akhlak yang baik sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Khudhil afwa, jadilah orang yang pemaaf ya, jadilah seorang pemaaf. Ini khitabnya atau yang dituju oleh ayat ini Rasulullah SAW. Khudhil afwa, jadilah seorang yang pemaaf. Nah, kalau ditujukan kepada seorang, yaitu nabi kita, maka tentu ini ditujukan juga kepada kita semua, kepada umatnya. Ya, seperti misalnya ada ayat perintah
di dalam perang ya, ada ayat yang ditujukannya kepada Nabi, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik itu. Orang-orang kafir yang memerangi nih ya, jadi dalam situasi perang. Nah yang diperintah Nabi, tapi tentu yang dituju adalah semua umatnya ya. Khudil afwa, jadilah seorang yang pemaaf ya. Bapak Ibu, salah satu akhlak seorang mukmin adalah pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan di surah Ali Imran ayat 134, pemaaf itu menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa ya. Ya, surga yang luasnya seluas langit disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ya, salah satu cirinya adalah wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini memang tidak mudah ya. Kalau diucapkan begitu mudah, begitu gampang, tapi dilaksanakannya tidak semudah mengucapkannya. Memaafkan ya, memaafkan kesalahan orang yang bersalah tanpa harus orang bersalah itu minta maaf, tanpa disyaratkan orang yang bersalah itu minta maaf. Nah ini luar biasa, ini tidak mudah. Karena biasanya orang yang dizolimi ya, atau orang yang dirugikan tentu ingin membalas Pak. Ya, itu umumnya setiap orang yang disakiti, yang dizolimi, setiap orang yang dirugikan tentu dia ingin membalas apa yang dilakukan orang itu terhadapnya. Ya, Bapak Ibu, boleh kita membalas kezaliman orang lain? Boleh? Boleh Pak? Syaratnya apa? Ya, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma aqabtum bih. Ya, kalau kalian mau membalas boleh Pak, boleh. Tapi harus seimbang dengan apa yang dilakukan orang itu kepada kita. Itu. Yang susah apa? Yang susah menyeimbangkannya itu Pak. Ya. Kalau kita kesenggol, biasanya kita balas dengan menyenggol. Beda kan? Kesenggol dengan menyenggol beda Pak ya. Kalau kesenggol apa? Tidak sengaja. Kalau menyenggol itu disengaja. Nah itu aja sudah ya. Dan kadar dia menyenggol kita dengan kadar kita menyenggol dia itu akan beda Pak. Karena biasanya yang membalas itu suka lebih. Ya. Dia mah cuma nyenggol, kita mah ditamahan ku najong Pak. Biasa Pak gitu. Nah ini ya, maka menjadi orang yang pemaaf ya, ini adalah salah satu akhlak yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam ya. Dia pernah dizolimi oleh saudara-saudaranya, dia dimasukkan ke dalam sumur, bahkan akibatnya apa? Sampai dia dijadikan budak belian kan begitu ya. Ya, ini akibat ulah saudara-saudaranya. Tapi ketika Nabi Yusuf menjadi raja, ya, kemudian saudara-saudaranya yang pernah menzoliminya itu datang, ya, dan mereka tahu kalau yang jadi raja itu Nabi Yusuf, ya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf kepada mereka? Nah, saudara-saudaranya mengira bahwa Nabi Yusuf akan memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan Nabi Yusuf dulu, Pak. Ya, tapi apa kata Nabi Yusuf ketika bertemu dengan mereka? La tasriba alaikumul yaum. Kalian tidak akan ada yang disakiti. Ya, kalian tidak akan ada yang dizolimi. Itu yang dikatakan. Bahkan Nabi Yusuf ya meminta kepada saudara-saudaranya untuk membawa seluruh keluarganya pindah ya dari Kanaan, dari Palestina ke Mesir. Itu yang dilakukan Nabi Yusuf ya. Atau seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga pernah melakukan seperti itu Pak. Ketika terjadi penaklukan Mekah, orang-orang musyrikin Mekah yang dahulu pernah menyakitinya, menzoliminya, mengancamnya, bahkan pernah mengusirnya, ya, ketika Mekah ditaklukkan, mereka semua mengira bahwa Rasulullah SAW akan balas dendam. Kemudian Nabi mengumpulkan mereka, ya, dan Rasulullah berkata kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, wahai
para pemimpin Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian hari ini? Orang-orang Quraisy mengira bahwa Rasulullah akan balas dendam. Tapi Nabi mengatakan apa? La tasriba alaikumul yaum. Ya, hari ini tidak akan ada yang disakiti. Wa antumut tulaqa, kalian semua bebas. Ya, bebas. Yang mau masuk Islam silahkan bergabung, yang tidak mau masuk Islam ya tidak menjadi masalah. Ya, itu yang dikatakan kepada Rasulullah. Ini Bapak Ibu, ya pemaaf. Memang ini tidak mudah ya, tapi itulah akhlak yang diajarkan Allah. Kemudian yang kedua apa? Selain menjadi orang yang pemaaf, apalagi wa'mur bil 'urfi. Suruhlah orang berbuat baik. Ya, ajaklah orang-orang berbuat baik. Ini salah satu akhlak juga, mengajak orang berbuat baik. Ya, seorang mukmin ya diperintahkan untuk melakukan dua hal. Pertama, mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan munkar. Makanya istilahnya apa Pak? Amar ma'ruf nahi munkar. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Dan hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, yaitu dengan ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang lain berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Seorang muslim jika dia berbuat baik, maka janganlah dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, tapi hendaklah dia juga berbuat baik untuk orang lain. Caranya salah satunya adalah itu. Ya, amrun bil ma'ruf, mengajak, menyuruh orang lain berbuat baik, dan nahyun anil munkar, mencegah dari segala perbuatan yang munkar. Ya. Jadi bukan hanya ngajak, Pak. Jadi kalau kita berbuat baik dan mengajak orang lain berbuat baik. Tapi kalau cuma ngajak, ya sementara dia sendiri tidak berbuat baik, itu bukan amar ma'ruf. Ya, Bapak Ibu, kalau ada orang cuma ngajak ke masjid tapi dia sendiri tidak pergi ke masjid, apa namanya itu? Itu calo terminal, Pak. Calo terminal. Ngajak orang lain ke Jakarta, ayo Jakarta. Tapi orang lain pergi, manehna cicing dirinya. Wa'arid anil jahilin. Yang ketiga, a'rid anil jahilin. Dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, atau berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, berpaling dari orang yang bodoh. Jangan sampai ikut hanyut, terbawa dengan perbuatan orang-orang yang bodoh. Ya, seorang mukmin ketika melihat satu perbuatan yang tidak pantas dilakukan, maka itu perbuatan yang hanya dilakukan orang-orang yang bodoh. Nah, jangan sampai terbawa arus, ya, bodoh. Lawan daripada bodoh, cerdas, Pak, ya. Ada satu cerita ini. Ini cerita di dongeng 1001 malam, Pak. Jadi ada 3 orang laki-laki datang menghadap Sultan Harun ar-Rasyid. Nah, laki-laki ini yang satu pemilik 2 kambing betina, yang satu lagi pemilik 1 kambing jantan, yang satu lagi orang yang mengurus kambing-kambing itu, Pak. Ya. Jadi mereka sepakat 3 orang ini. Kalau kambing ini berarti berapa kambing jumlahnya? 3. Kalau 3 kambing ini 2 betina 1 jantan beranak pinak, maka akan dibagi 3 menurut kesepakatan. Pemilik 2 kambing betina dapat setengahnya, ya, dapat 1/2. Pemilik kambing jantan dapat 1/3, dan yang merawatnya dapat 1/8. Nah, setelah sekian lama dirawat, nah, kambing-kambing ini menjadi banyak,
sampai jumlahnya 23, Pak. 23. Nah, kemudian dibagilah 23 ini. Pemilik 2 kambing betina dapat berapa tadi? Setengahnya. 23 kambing dibagi 2. 11,5, Pak. Ya. Yang pemilik kambing jantan dapat berapa? 1/3. Berarti berapa tuh? 23 dibagi 3? 7,5 mungkin. Ya. Yang pengurusnya dapat 1/8. 23 dibagi 8? Nggak sampai 3, berarti kurang. Ini gimana ngebaginya? Masa kambing harus dipotong-potong? Ya. Maka datanglah 3 orang ini kepada sultan, ya, minta solusi. Sultannya pun bingung, Pak. Ya, gimana cara membaginya? Lalu dipanggillah Menteri Ekonomi, ya. Disuruh bagi. Menteri Ekonominya juga nggak bisa ngebagi ini. Sampai akhirnya Sultan berkata, yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya 1 orang. Siapa? Abu Nawas, katanya begitu. Abu Nawas. Dipanggil Abu Nawas. Ya, lalu disuruhnya menyelesaikan ini. Kamu selesaikan ini masalah ini. Kalau kamu bisa menyelesaikannya, kamu dapat hadiah. Tapi kalau tidak, kamu dihukum, katanya begitu. Ya. Nah, boleh katanya. Ini gampang banget katanya ini. Ya, yang begini aja susah. Ya, gimana caranya? Gini. Tuan katanya kepada Sultan, ya, Tuan Harun Ar-Rasyid, saya boleh minjem 1 kambing Tuan, ya. Jadi dia minjem 1 kambing milik Sultan. Boleh katanya. Nah, dipinjam, jumlahnya di berapa, Pak? 24. Oke, sekarang kita bagi katanya. Dibagi 24 dibagi 2 berapa, Pak? 12. Dibagi 3 8. Jadi 20. Dibagi 8 3, ya, jadi 23 pas. Nah, yang 1 lagi sisa kembalikan kepada Sultan, katanya gitu. Sultannya benar-benar orang ini pintar. Nah, itu cerita orang pintar, Pak. Beda dengan dongengnya orang bodoh, beda-beda. Ada lagi cerita. Ini banyak itu cerita dia itu. Ada cerita. Ada orang kaya raya. Ya, sudah tua, Pak. Dan dia merasa umurnya sudah tidak lama lagi. Ya. Kemudian ia bikin sayembara. Ya, barang siapa yang mau menemani aku dikubur nanti, ya. Jadi kalau dia mati, ya, orang kaya itu, barang siapa yang mau menemani aku nanti dikubur selama 40 hari, aku akan berikan semua harta ini kepada dia, gitu kata orang kaya itu. Ya, rupanya dia tidak punya anak dan tidak punya keluarga. Nah, tidak ada yang mau lah, Pak, ya, nemanin dia di dalam kubur selama 40 hari, tidak ada yang mau. Ya, lalu datanglah orang itu lagi, Pak. Abu Nawas lagi datang. Oke, aku siap katanya, bersedia. Kalau Tuan meninggal, aku bersedia menemani Tuan di dalam kubur selama 40 hari. Ya. Benar? Iya, benar. Ya, udah. Udah, Pak. Besoknya dia kembali datang menemui orang kaya itu. Ya, lalu dia mengatakan, "Tuan, aku tidak jadi," katanya. Tidak jadi menemani Tuan. Ya, kenapa? Tadi malam aku bermimpi. Mimpi apa? Aku mimpi meninggal dunia. Ya, aku mimpi mati, lalu aku dikubur. Nah, setelah dikubur datang malaikat nanya. Malaikat nanya, ya, harta apa yang kamu miliki? Ya, ini katanya, aku bawa kampak. Ini harta ini yang aku miliki, dan ini satu-satunya harta milikku. Ya, kata Abu Nawas begitu, ya, kepada si orang kaya itu. Nah, lalu malaikat itu nanya lagi malaikat itu, ya, dari mana kamu dapatkan kapak itu? Ya, saya membelinya. Ya, terus dia nanya lagi. Keesokan harinya datang lagi malaikat, ditanya lagi soal kapak itu. Hari ketiga malaikat datang lagi, masih nanya tentang kapak itu. Sampai 40 hari 40 malam yang ditanya cuma kapak itu.
Saya nggak jadi, cuma punya satu kapak aja ditanya 40 hari 40 malam, apalagi punya harta yang banyak. Orang kaya itu bilang, ya kalau gitu aku takut katanya nanti banyak pertanyaan. Ya udahlah, ambil aja semua harta ini buat kamu, katanya begitu, Pak. Memang salah satu pertanyaan yang paling banyak itu tentang kekayaan, Pak ya. Itu Bapak Ibu, itu cuma cerita ya. Ayat yang ke-200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun. Dan apabila setan datang menggodamu, ya, dengan suatu godaan, ya, fasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya, innahu sami'un alim, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, wa imma yanzaghannaka, seorang mukmin apabila dia digoda setan. Apabila digoda setan, siapa yang dimaksud setan ini? Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang dimaksud setan ini adalah pertama orang-orang kafir, yang kedua orang-orang munafik, dan yang ketiga adalah orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Ya, itu yang dimaksud setan. Artinya apabila datang seseorang dan mengajakmu berbuat yang buruk, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya, bagaimana caranya mohon perlindungan kepada Allah? Dengan mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Di surah yang ke-23 ya, ayat 97-98. Qul a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu yang diucapkan, Mbak. Ya, di saat kita melihat ada orang-orang yang datang, ya, dan mengajak untuk berbuat keburukan, maka katakanlah seperti itu. Qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari segala godaan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka. Ya. Itu yang diucapkan. Tapi mungkin tidak diucapkan sampai kedengaran oleh orangnya, Pak ya. Jangan sampai kedengaran oleh orangnya. Datang orang, kita tahu mau ngajak yang enggak nih orang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-201. Innalladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun, ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dia ditimpa ta'ifun, ya, keinginan untuk berbuat yang buruk, ya, apabila dia ditimpa atau apabila terbersit keinginan untuk melakukan keburukan, minasyaiton, dan keburukan itu datangnya dari syaitan, tadzakkaru, maka segeralah dia ingat kepada Allah. Ya, faidahum mubsirun, maka seketika mereka akan melihat akibat dari perbuatan buruknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini luar biasa ayat ini. Ya, dan ini nasihat untuk setiap orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang bertakwa apabila terbersit dalam hatinya keinginan untuk melakukan keburukan, maka segeralah dia ingat kepada Allah. Di saat seseorang hendak melakukan satu keburukan, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira sadar nggak, Pak? Sadar nggak kalau seseorang mau berbuat buruk? Sadar nggak bahwa ini buruk? Kira-kira sadar nggak, Pak? Ya, mungkin tidak ya, atau mungkin tidak, atau mungkin dia mengira bahwa itu baik. Kalau tidak sadar bahwa itu buruk berarti baik ya. Boleh jadi sadar, Pak.
boleh jadi tahu bahwa yang akan dilakukannya itu buruk. Ketika seseorang hendak melakukan kejahatan, korupsi misalnya, sadar nggak Pak kalau itu perbuatan buruk? Pasti tahu dia, ya tahu pasti, ya. Yakinnya pasti tahu apa Pak? Orang hendak melakukan kejahatan korupsi misalnya, tahu nggak kalau itu salah? Tahu Pak. Taunya dari mana? Tahu kalau itu salah. Taunya dia melakukannya sembunyi-sembunyi, ya kan? Kalau dia merasa bahwa itu tidak salah, dia tidak akan sembunyi-sembunyi Pak, ya. Nah, ketika seseorang melakukan satu perbuatan dan ia sembunyi-sembunyi karena dia sadar itu keburukan, maka segeralah dia ingat kepada Allah. Nah, di saat dia ingat kepada Allah, faidahum mubsirun, di situ dia akan melihat akibat dari perbuatan buruknya, Pak. Bapak Ibu, kenapa orang sampai betul-betul melakukan keburukan? Kenapa, Mbak? Ya, kenapa orang sampai melakukan kejahatan tadi, korupsi misalnya? Kenapa? Karena dia tidak melihat akibat buruknya. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan, apabila seseorang hendak melakukan satu keburukan, maka setan akan mendatanginya, Pak. Kemudian setan akan menutupi dia, ya, dari melihat akibat buruknya. Ya. Setan akan menutupi dia dari melihat akibat perbuatan buruknya. Dan yang diperlihatkan oleh setan apa, Pak? Yang diperlihatkan oleh setan adalah angan-angannya. Jadi ketika seseorang berniat melakukan satu kejahatan, maka setan akan datang lalu mengiming-imingi orang itu dengan berbagai kesenangan. Kalau kamu lakukan ini, ya kamu dapat uang banyak, ya kamu bisa beli mobil baru, bisa punya rumah baru, kamu bisa punya istri lagi, mungkin begitu, Pak. Itu setan itu. Dan ia tidak bisa melihat akibat perbuatan buruknya. Maka tadzakkaru, maka segera ingat kepada Allah. Ya. Coba Pak, kalau orang hendak berbuat buruk, kemudian ia melihat akibatnya, dipastikan orang itu tidak akan jadi melakukannya. Ya, bagaimana kalau saya ketangkap? Bagaimana kalau saya dipenjara? Bagaimana kalau saya dipecat? Kan begitu, Pak. Ya. Ayat yang ke-202. Wa ikhwanuhum, ya, dan teman-teman mereka, teman-teman setan maksudnya, ya, yamuddunahum fil ghayyi, membantu setan-setan itu di dalam kesesatan, ya. Tsumma la yuksirun, kemudian mereka tidak berhenti, Pak, untuk terus membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa yang dimaksud dengan teman setan, Bapak Ibu? Ya, jadi di Quran itu ada dua, ada teman setan, ada saudara setan, Mbak. Ya, teman setan, ada teman setan, ada saudara setan. Ya, kalau Ustadz Farhan punya teman, ya pasti temannya manusia, Pak, ya. Ya, kalau Pak Asep punya saudara, pasti saudaranya juga manusia. Nah, kalau teman setan, mestinya siapa, Pak? Setan juga mestinya, apalagi saudara setan. Tapi di Quran ternyata teman setan itu bukan setan, Pak. Ya. Di Quran dikatakan, wa may yakunish syaitanu qarinan fasa'a qarina. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itulah seburuk-buruk teman. Siapa teman setan itu? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna nasa bil bukhli. Orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, itu teman-teman setan. Ya. Nah, Bapak Ibu, jangan jadi teman setan. Ya. Jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang kikir. Orang pelit itu teman setan. Kalau saudara setan siapa, Bu? Ya. Nah, di surah Al-Isra ayat 27 disebutkan, innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Milih mana? Milih teman, milih saudara. Kalau pelit itu teman setan, kalau boros itu saudara setan.
Berarti tidak boleh pelit, juga tidak boleh boros. Ya. Kalau sedekah boros boleh Pak? Sedekah boros? Sedekah, ya bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah mengatakan wa khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan. Ya. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Surah Al-Furqan ya, ayat yang ke-65. Ya, dan termasuk di antara hamba-hamba yang maha pengasih adalah orang-orang yang apabila mereka berinfak, mereka tidak berlebihan dan juga tidak kikir, Pak. Tapi pertengahan di antara itu. Ini. Ya, jadi sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Henteu jangkung teuing, henteu pendek teuing gitunya. Yang sedang-sedang sajalah. Tidak boleh Pak, kita infak sedekah juga berlebihan. Ya, jangan sampai sedekah itu melaknat kita. Jadi ada sedekah yang akan melaknat orang yang bersedekah. Siapa itu? Siapa? Orang yang bersedekah secara berlebihan, tapi kemudian ia menyesal. Punya satu-satunya rumah disedekahkan, diinfakkan. Setelah itu menyesal bahwa dia tidak punya rumah. Punya satu-satunya tempat usaha disedekahkan. Akhirnya dia menyesal Pak, tidak punya penghasilan. Nah jangan sampai. Ya, sedekah itu melaknat kita. Ya. Ada ustadz yang seperti itu Pak. Ada ustadz yang kalau mau sedekah jor-joran aja katanya. Nanti akan diganti Allah dengan 700 kali lipatnya. Tidak begitu. Ya. Ketika Abu Bakar diminta untuk berinfak, ya, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Madza tabqi ya Abu Bakrin?" Berapa yang kamu sisakan? Kata Abu Bakar, Allah wa Rasuluh. Hanya Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Abu Bakar menginfakkan semua. Kata Nabi, jangan semua, sisakan untuk anak dan istri. Itu kata Rasulullah. Ya, tidak baik Pak bersedekah secara berlebihan yang nantinya akan menyesal ya. Kemudian ayat yang ke-203. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitah. Wa idza lam ta'tihim, dan apabila kamu tidak membacakan satu ayat kepada mereka, ya, dan jika engkau Muhammad tidak membacakan satu ayat kepada mereka, mereka berkata laula jtabaitah. Kenapa kamu tidak buat sendiri ayat itu? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada saatnya wahyu itu tidak turunnya, sehingga Rasulullah tidak membacakan apa-apa ya kepada para sahabatnya. Nah, orang-orang musyrikin Mekah bertanya, kenapa hari ini tidak ada ayat yang turun? Ya, kenapa kamu tidak buat sendiri ayat itu kalau ayat itu tidak turun? Maka qul, katakan Muhammad, innama attabi'u ma yuha. Sesungguhnya aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Jadi aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Kalau ayat itu tidak turun, ya sudah, tidak usah bikin-bikin ayat. Ya, ini ayat ini salah satu yang menguatkan bahwa Al-Quran itu bukan dibuat oleh Rasulullah. Bahkan ada ayat yang merupakan ancaman kepada Nabi apabila dia berani membuat satu ayat di dalam Al-Quran, maka Allah mengancamnya dengan memutuskan urat jantungnya. Ya, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Kalau saja engkau Muhammad berani-berani membuat satu ayat di dalam Al-Quran, ya, maka akan kami tangkap kedua tanganmu dan kami potong urat jantungmu. Itu firman Allah. Ini ancaman kepada nabinya kalau beliau berani membuat ayat atau membuat satu kata di dalam Al-Quran. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang bertanya kepada Dr. Zakir Naik, ya,
ada yang bertanya tentang bukti adanya Allah gitu. Bukti adanya Allah. Maka Pak, kalau kita ditanya apa buktinya kalau Allah itu ada? Bapak-bapak jawabannya apa kira-kira? Ciptaannya. Ya, kita bisa melihat ciptaannya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu menjadi tanda. Tanda ada kebesaran Allah, tanda adanya Allah. Tapi Dr. Zakir Naik ketika ditanya ya oleh seorang Nasrani, apa buktinya kalau Allah Tuhanmu itu ada? Maka Dr. Zakir Naik mengatakan Al-Quran. Al-Quran jawabannya. Al-Quran itu menjadi bukti ya kalau Allah itu ada. Apa? Allah menurunkan wahyunya. Ya. Kemudian orang itu mengatakan, bagaimana Quran bisa dijadikan bukti? Maka Dr. Zakir Naik memberi sebuah Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, diberikan kepada orang itu. Saya tidak bisa menjawab hari ini, bacalah Quran ini. Ya, 6 bulan kemudian orang itu masuk Islam, Pak. Ya, dan ia mendapatkan bukti kalau Quran ini bukan dibuat oleh manusia. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, apakah Bible bisa dijadikan bukti? Ya, atau Taurat bisa dijadikan bukti bahwa itu firman Allah? Tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri menyebutkannya. Ya, Al-Quran sendiri menyebutkannya bahwa Bible dan Taurat itu tidak bisa dibuktikan sebagai firman Tuhan. Ada banyak ayatnya, Pak. Ya, misalnya di surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya, Pak. Lalu dia mengatakan hadza min indillah. Ini datang dari sisi Allah. Padahal dia menulis dengan tangannya. Ya, maka celakalah bagi orang-orang yang telah menulis kitab itu dan celakalah atas apa yang diusahakannya. Ya. Juga di surah Ali Imran ada penjelasan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang melakukan perubahan terhadap kitab suci mereka. Sampai sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya perubahan itu terus terjadi. Ya, di Vatikan Paus itu kedudukannya sebagai nabi, Pak. Ya, dan ia punya wewenang untuk melakukan revisi terhadap Alkitab. Ya. Nah, di Vatikan itu ada satu lembaga. Ya, satu lembaga, ya lembaga revisi Alkitab yang dipimpin langsung oleh Paus. Nah, lembaga itu melakukan perubahan-perubahan yang disetujui oleh Paus, Pak, terhadap ayat-ayat kitab mereka. Ya. Apa namanya? Di Indonesia itu ada lupa lagi saya namanya, ada lembaga revisi Alkitab ya, di Indonesia itu ada lembaga, dan terakhir tahun 2018 mengeluarkan Bible yang terbaru, Pak. Bible yang terbaru yang sudah direvisi. Wallahu alam. Ya. Kemudian qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Hadza basairu mir rabbikum. Ini, Pak. Hadza Quran ini basair, menjadi bukti. Ya. Quran ini menjadi basair, menjadi bukti yang nyata min rabbikum, dari Tuhan kalian. Ya, wahudan, dan juga sebagai petunjuk, warahmatun, dan juga sebagai rahmat, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Ini Quran ini sebagai bukti, ya, bukti dari Tuhan kalian. Ayat yang ke-204, wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'ulah, maka dengarkanlah. Ini perintah, Pak, ya, perintah. Dan kalau ini perintah, para ulama mengatakan ini perintah wajib. Ya, ini perintah yang wajib. Ya.
perintah itu kan ada tiga. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah, ada perintah yang mubah, ya. Perintah wajib apa? Salat itu perintah wajib. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat itu perintah wajib. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, itu perintah wajib. Nah, perintah sunnah apa? Perintah sunnah, ada perintah sunnah. Apa seperti apa? Bersiwak, Pak. Bersiwak itu perintah. Ya, tapi itu perintah sunnah. Ya. Dan banyak lagi perintah-perintah sunnah. Rasulullah mengatakan, apabila kamu berdoa, hendaklah kamu mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan di dalam berdoa hukumnya sunnah. Tapi ada juga perintah yang mubah, Pak. Bukan wajib, bukan sunnah. Ya, apa? Seperti perintah makan. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Makan dan minum ini hukumnya mubah. Ketika Allah memerintahkan makanlah dan minumlah, silakan, mau makan silakan, mau tidak juga silakan. Tapi perintah ketika Quran dibacakan dan kita harus mendengarkan, maka itu perintah wajib. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'ulah, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah, Pak. Diamlah. Bapak Ibu, saat Al-Quran dibacakan, baik di waktu sholat ataupun di luar sholat, maka yang mendengarkan wajib diam, ya. Yang mendengarkannya wajib diam, karena mendengarkan itu wajib. Makanya di dalam sholat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika imam membacakan surah Al-Fatihah, maka makmum wajib mendengarnya. Ketika imam membaca surah setelah Al-Fatihah, apa yang dilakukan makmum, Pak? Tetap mendengarkan, karena perintahnya itu wastami'ulah. Berarti makmum tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, padahal membaca surah Al-Fatihah ini hukumnya wajib. Dalam hadis disebutkan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini bagaimana, Pak? Ya, makmum ketika imam baca Fatihah mendengarkan. Ketika imam membaca surah juga mendengarkan. Setelah itu ruku, berarti makmum tidak membaca Al-Fatihah. Berarti sholatnya tidak sah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sholat itu ada dua. Ada sholat berjamaah, ada sholat munfarid, menyendiri. Nah, kedua-duanya wajib membaca Fatihah. Di dalam sholat berjamaah harus membaca Fatihah. Di dalam sholat munfarid juga harus membaca Fatihah. Nah, kalau di dalam sholat berjamaah, maka yang membaca Fatihah cukup imamnya saja, Pak. Ya, cukup imamnya. Kenapa? Karena Al-Fatihatul Ma'mum, Fatihahnya makmum, tuqdalu bi Fatihatil imam, ditanggung oleh Fatihahnya imam. Ya. Jadi dalam sholat berjamaah baca Fatihah, dan yang membacanya adalah imamnya. Dan di dalam sholat menyendiri, ya tentu yang sholatnya yang membaca Al-Fatihah. Begitu, Pak. Kenapa? Kalau sholatnya disirkan, ya maka makmum ikut baca Fatihah. Ada yang mengatakan kalau karena wajib, ini satu pendapat ya, karena wajib maka makmum juga harus baca surah Al-Fatihah di dalam sholat berjamaah. Bagaimana caranya? Caranya ketika imam membaca surah, ya surah setelah Al-Fatihah, nah disitulah makmum membaca surah Al-Fatihah. Ya, tapi juga, Pak, kalau imam di saat imam membaca surah setelah Al-Fatihah, lalu di situ makmum membaca surah Al-Fatihah, berarti tidak didengarkan bacaannya. Ya, tidak ada yang mendengarkan bacaan imam, padahal perintahnya tadi itu. Nah, sekarang ini, kalau betul makmum itu wajib juga membaca Al-Fatihah dan dibacanya setelah selesai Fatihahnya imam, ya. Ketika imam membaca surah, disitulah makmum membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana kalau surahnya pendek, Pak?
Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berarti makmum belum selesai Fatihahnya tuh. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in udah ruku, Pak. Nah, berarti tidak sah kalau tidak selesai. Nah, makanya ini. Ya, jadi di saat Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diam. Supaya apa? La'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Ya, supaya kamu mendapat rahmat Allah. Ya. Kecuali gini, Pak. Kalau Bapak Ibu sedang jalan misalnya di lewat pasar baru atau lewat toko apa, kemudian di situ ada lantunan ayat Al-Quran, nggak usah diam, Pak, jalan aja terus. Ya, jadi maksudnya apa? Apabila dalam satu majelis, ya di situ dibacakan ayat Al-Quran, maka semua orang yang ada di majelis itu wajib mendengarkan. Kalau ada orang misalnya di luar masjid lewat pakai motor, kemudian ia mendengarkan bacaan Quran, nggak usah berhenti, Pak, terus saja jalan. Ya, itu maksudnya. Kemudian ayat yang ke-205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah kepada Tuhanmu fi nafsika, di dalam dirimu, dalam hatimu, tadarru'an, dengan rendah diri, Pak. Kalau di sini rendah hati, ya. Jadi ingatlah kepada Tuhanmu, ya, dalam hati. Jadi di saat hati kita ingat kepada Allah, maka harus dibarengi dengan rendah diri. Tadarru itu rendah diri, Pak. Ada dua, ada tadarru, ada tawaddu. Ya. Pernah mendengar tawaddu? Jadi ada tadarru, ada tawaddu. Kalau tadarru itu artinya rendah diri, merasa hina, Pak. Merasa kecil di hadapan Allah. Kalau tawadhu itu rendah hati, tidak sombong. Kalau tadarru itu kepada Allah, kalau tawadhu itu kepada manusia, Pak. Jadi orang ini tawadhu, rendah hati. Si bapak itu mah tawadhu. Iya gitu. Iya, tara mawa duit. Tawadhu tara mawa duit. Tawadhu tara mawa duit. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah, dan juga dengan rasa takut, rendah diri dan rasa takut. Wadunal jahri minal qaul, dan dengan tidak mengeraskan suara. Ya, Bapak Ibu, jadi kita ingat kepada Allah, lalu kita berzikir dengan rendah diri dan dengan rasa takut, tapi dengan tidak mengeraskan suara. Ya, bil ghudu wal asal, di waktu pagi dan sore dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Terakhir ayat 206, innalladzina inda rabbika, sesungguhnya orang-orang yang di sisi Tuhanmu, ya, orang-orang yang di sisi Tuhanmu, la yastakbiruna an ibadati, mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya. Siapa maksudnya, Pak? Para malaikat. Para malaikat yang selalu berada di sisi Allah, mereka adalah makhluk-makhluk yang taat dan patuh. Mereka tidak menyombongkan diri, mereka tidak merasa enggan untuk beribadah kepada Allah. Wa yusabbihunahu, dan mereka selalu mensucikan Allah. Walahu yasjudun, dan hanya kepada Allah mereka bersujud. Ini para malaikat. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, tafsir singkat dari surah Al-A'raf ayat 199 sampai 206. Ada tambahan, Pak, atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.